Nabi palsu, sang pemburu menantu. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di sini saya pernah menonton atau beberapa kali menonton berita di TV atau di sosial media. Ada orang yang mengaku sebagai nabi, tetapi nabi palsu, atau rasul, tetapi rasul-rasul palsu. Atau juga ada orang yang mengaku sebagai raja dari kerajaan lama kemudian berdiri lagi. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini di TV atau di sosial media. Nah, kemudian saya teringat mengenai pengajaran di dalam Alkitab tentang kudusnya perkawinan. Nah, biasanya nabi palsu, rasul palsu, atau raja-raja palsu ini yang dikejar atau targetnya apa biasanya? Yaitu tahta, harta, wanita. Kan begitu. Nah, dan yang ditarget biasanya orang-orang terdekatnya juga. Kalau perempuan, ya ini saudaranya, menantunya, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja di sini mari kita baca contoh dari Alkitab, ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, di Imamat pasal ke-18, teman-teman bisa baca secara lengkap, yaitu di pasal ke-18 ini mengenai kudusnya perkawinan. Nah, di sini kita ambil di ayat ke-15 mengenai menggitukan menantu. Ini apa sih hukumnya? Nah, mari kita baca. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu, perempuan. Nah, kenapa? Karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Nah, jadi kita nggak boleh menggitukan menantu. Kenapa? Karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Loh, kok nggak boleh sih? Memangnya kenapa? Nah, ini jawaban secara detailnya, secara lengkapnya, secara jelasnya, kita bisa baca di ayat yang ke-17. Nah, mari kita baca Imamat pasal ke-18 di ayat yang ke-17. Nah, ini poinnya di sini. Langsung saja kita baca. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anaknya perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena mereka adalah kerabatmu. Nah, kemudian poinnya di sini. Mari kita baca. Itulah perbuatan mesum. Nah, ini perbuatan mesum. Jadi tidak boleh menggitukan menantu, saudara, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan mesum. Nah, yang namanya nafsu ini memang harus dikendalikan. Memang sulit. Saya pun bukan orang baik. Tetapi kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus melawan hal-hal yang tidak baik itu semua. Nah, mari kita baca Ulangan pasal ke-5 ayat ke-18. Jangan berzinah. Keluaran pasal ke-20 ayat ke-14. Jangan berzinah. Kemudian dipertegas oleh Tuhan Yesus Kristus di Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-27 sampai ke-28. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, ini sangat-sangat sulit kawan dilakukan. Yang namanya melawan hawa nafsu. Sangat-sangat sulit. Saya pun juga ini manusia. Saya bukan orang baik. Tetapi saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Untuk mengerti hal-hal yang seperti ini, gitu loh.
Dan kita harus melawan hal-hal yang tidak baik ini semua. Oke? Nah, jadi seperti itu pengajaran kita kali ini mengenai melawan hawa nafsu. Dan mungkin teman-teman yang nantinya mendengar di berita atau mungkin di cerita-cerita lalu, mungkin ada nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu atau raja-raja palsu yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti ini, yang tidak berakhlak. Nah, tentu saja kita tidak boleh mencontoh, karena kita sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan mesum. Kita harus menolak, kita harus melawan. Nah, bagaimana? Cukup sekian dulu video singkat kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.